Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari-saudara, salam sejahtera, salam sehat kepada semua dimanapun berada. Program Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada hari ini Jumat 19 November 2021 bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan Pancaran Kasih Kalianget Pulau Madura, Jawa Timur. Bersama kita akan menerima firman Tuhan dan merenungkannya, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 9. Dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Bapa di sorga, atas kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami. Hingga saat ini Engkau memperkenankan kami untuk menerima sabdamu dan merenungkannya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan menerimanya dengan baik, memahaminya dengan benar, dan dalam kehidupan setiap hari, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami hidup setia, taat di hadapan Tuhan. Inilah kami, umat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 34 ayat 1 sampai 9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan jangan seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing lembu, kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 loh batu yang pertama dipecahkan oleh Musa karena kecewa dengan perlakuan umat Israel yang menduakan Tuhan dengan menyembah anak lembu emas. Namun setelah peristiwa itu, Allah kembali menyuruh Musa untuk membuat 2 loh batu yang baru. Yang intinya bahwa Allah memberikan kesempatan yang kedua kepada umat Israel. Allah memberikan kesempatan yang baru bagi orang-orang Ibrani yang baru keluar dari perbudakan tanah Mesir ini untuk hidup
sesuai dengan kehendak Allah. Kesempatan yang baru inilah yang menjadi pesan dari sikap Allah, tindakan Allah kepada umatnya, yang meneguhkan kasih dan setia dirinya kepada umatnya. Bahwa ia adalah Allah yang mengampuni, bahwa ia adalah Allah yang mengasihi, bahwa ia adalah Allah yang setia. Meskipun ia tegas terhadap pelanggaran, dosa, dan kesalahan. Namun dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Musa dapat mendekat di Gunung Kudus Allah, dapat mendekati Gunung Sinai sebagai hadirat Allah yang Maha Kudus, karena ia menerima kasih karunia dari Allah. Pada ayatnya yang ke-8, yang 9 dikatakan, Musa berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan." Kasih karunia Allah itu yang memungkinkan Musa dapat menghampiri hadirat Tuhan. Kasih karunia itu juga yang menjadi alasan Musa untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan memimpin umat Israel, bangsa yang tegar tengkuk ini. Dan kasih karunia itu juga yang menjadi alasan Musa untuk memohon kepada Tuhan agar mengampuni kesalahan dan dosa kami. Karena kasih karunia Tuhan. Jadi kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada orang Israel adalah kesempatan yang muncul karena kasih karunia yang dimiliki oleh Allah. Itu juga yang berlaku bagi umat Allah, di mana kita ada di dalamnya. Sebagai orang-orang percaya, dengan iman kita menyaksikan bahwa Allah mengasihi dan mengaruniakan keselamatan kepada kita. Dan kasih karunia-Nya itu selalu terwujud dengan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan. Demikian di hari ini pada tanggal Jumat tanggal 19 November 2021, kita dapat menghirup napas kehidupan. Ini adalah wujud dari kasih karunia Allah. Ini adalah kesempatan yang baru yang Allah berikan kepada kita. Apa yang sudah lewat, yang sudah berlalu, biarlah berlalu dan lewat. Tapi apa yang sekarang kita jalani, kesempatan yang terbentang sekarang dan di waktu tempat yang akan kita tapaki, adalah kasih karunia Allah. Dalam kasih karunia itu, kembali Allah menolong kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Dengan kasih karunia-Nya, Allah pun berharap menghendaki kita untuk menjadi saluran dari kasih karunia-Nya baik kehidupan di dunia ini. Menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi, menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan karunia. Yang penuh dengan karunia, kita mungkin berpikir bahwa itu bicara soal kuasa dan kemampuan. Tapi kalau karunia ini mengacu kepada kasih karunia Allah, maka berbicara tentang kasih yang berbagi, tentang kasih yang memberi, tentang kasih yang mau berkorban. Kasih karunia, tentang kasih yang mau untuk menyerahkan kepentingan diri kepada kepentingan Tuhan, untuk kepentingan sesama. Jadi dalam kasih karunia Allah, kita akan menjadi anak-anak yang tumbuh dalam mengasihi dan mau memberi. Dengan kasih dan karunia, dengan cinta dan dengan memberi. Dunia, kehidupan yang rusak karena kejahatan, karena kebencian, karena dendam, dapat terselamatkan oleh kasih sayang, oleh pengampunan, dapat terselamatkan oleh kelemah lembutan. Dunia yang rusak karena keserakahan, karena ketidakpedulian, dapat terselamatkan oleh karena keinginan untuk mau berbagi, oleh karena kepedulian, oleh karena perhatian, oleh karena sikap untuk hidup bergotong royong.
kasih karunia Tuhan tercermin dalam kehidupan setiap anaknya, umatnya, dalam kehidupan kita yang mau menjadi saluran kasih karunia itu dalam kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sambut kesempatan baru yang Tuhan berikan oleh karena kasih karunia-Nya dengan menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih karunia Allah dalam perilaku, perkataan, dan sikap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Engkau hadirkan dalam kehidupan kami saat ini. Kami mau serahkan segala perkara, kami mau serahkan diri kami, juga keluarga kami, hanya di dalam kasih karunia Tuhan. Hanya dalam kuasa, kekuatan, dan hikmat Tuhan untuk menghadapi waktu, kesempatan, hidup yang telah Tuhan buka bagi kami untuk kami jalani. Tuhan mampukan kami dalam menjadi berkat-Mu Tuhan. Berkati segala karya pekerjaan, berkati pelayanan kami Tuhan. Tuhan tolong kami agar senantiasa dapat menguasai diri kami, agar senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan untuk menjalani kehidupan dan menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Tuhan tolong kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa bersuka cita, agar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Berkati dan pelihara keluarga kami Tuhan. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong mereka yang lemah tubuh. Tuhan tolong mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Dan Tuhan tolong kehidupan kami bersama seluruh umat manusia dalam menghadapi pandemi ini. Berikanlah kami hikmat Tuhan, kemampuan, kekuatan, dan kesehatan untuk dapat bertahan sampai pada waktunya Tuhan menggugurkan pandemi ini di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati ya Tuhan setiap pihak yang berwenang, berkati para tenaga kesehatan, Tuhan tolong mampukan mereka, dan berkati segala pekerjaan dan pengabdian mereka. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, GPIB, di mana kami bersekutu, berkati persekutuan pelayanan kesaksiannya Tuhan, agar gereja-Mu ini hadir sungguh-sungguh menjadi gereja yang membawa kasih karunia Allah dalam kesaksian dan karya layaknya di tengah-tengah dunia ini. Ini juga yang menjadi permohonan kami bagi setiap gereja-Mu Tuhan, baik itu menjadi gereja saudara kami, seasas dengan kami, maupun menjadi gereja-gereja tetangga kami. Tuhan tolong berkarya senantiasa dalam setiap gereja-Mu Tuhan yang ada di muka bumi ini, untuk membawa damai sejahtera Tuhan dalam kehadiran kiprahnya di tengah-tengah dunia. Berkati bangsa dan negara kami, selamatkanlah ya Tuhan dari segala upaya, dari segala niat, dari segala tindakan yang dapat merusak persatuan dan juga yang dapat menghalangi dan menghambat boleh terwujudnya keadilan, damai sejahtera, dan keutuhan kita. Saya memohonkan ya Tuhan, segala perkara dalam kehidupan kami, juga keberadaan diri kami, juga segala sesuatu ya Tuhan yang kami ingat pada saat ini, hanya ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Berkat dan damai sejahtera-Mu Tuhan, kami mau hidup di dalamnya, dan Tuhan antarkan kami dengan kuasa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi aktivitas, kewajiban, pekerjaan, dan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini. Inilah ya Tuhan yang menjadi permohonan kami, dan kami mengucap syukur atas kesempatan baru yang Tuhan beri. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call pada hari Jumat 19 November 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari, ibu bapak sekalian dimanapun berada. Salam buat keluarga, salam sehat, salam sejahtera.